Ada dua manusia yang kelihatan tidak kelihatan. Sebab kita hidup dalam dua dunia yang kelihatan dan tidak kelihatan. Oleh sebab itu masing-masing dunia memberikan pengaruh kepada kita. Rohani dan jasmani, duniawi, daging. Sebab masing-masing mempengaruhi kita lewat hikmat yang mereka coba ajarkan. Artinya semua sistem dunia, aturan cara dunia bekerja, itu selalu ada otak di balik itu semua. Cara berpikir. Dan cara berpikir dunia berasal dari satu pribadi, yaitu setan sebagai penguasa dunia ini. Sementara ketika kita melihat dunia yang tidak kelihatan, dunianya Allah, di balik sistemnya Allah, keteraturan Allah, protokolernya Allah, ada satu pemikiran yang dia coba transfer kepada kita. Dan penguasa dari dunia yang tidak kelihatan, sorga adalah Allah itu sendiri. Jadi ada dua pikiran, sama-sama bilang pikiran. Dunia yang kelihatan, dunia yang tidak kelihatan. Hikmat yang duniawi, hikmat dari roh Allah. Dan hikmat itu bicara tentang pikiran. Pikiran yang duniawi dan pikiran Allah. Jadi selalu caranya masuk baik jasmani maupun rohani, caranya masuk ke dalam jiwa selalu melalui pikiran. Waktu saya sentuh diri saya, sebenarnya waktu saya sentuh ini, saya tidak sementara sentuh saya. Yang saya sentuh adalah baju yang saya pakai. Setuju? Karena tubuh saya dibungkus oleh baju yang saya pakai. Sama, jiwa itu dibungkus, pakai istilah saya, oleh baju dari jiwa itu sendiri, yaitu pikiran. Kalau Tuhan mau mengajar jiwa saya, maka Tuhan harus mengajar lewat pikiran saya. Kalau dunia mau mengajar saya, maka dunia harus masuk lewat pikiran saya. Makanya tadi, mereka bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa menyentuh jiwa. Kenapa orang menyakiti tubuh, kemudian jiwa saya sakit? Sebab yang menyakiti jiwa bukan mereka, yang menyakiti jiwa adalah diri sendiri. Diri yang mana yang sementara menyakiti jiwa saya? Pikiran saya. Saya menyiksa jiwa saya lewat pikiran saya sendiri. Makanya Roma 12 ayat 2 bilang berubahlah oleh pembaharuan pikiran. Jangan menjadi serupa dengan dunia, sama-sama bilang duniawi, sama-sama bilang manusiawi, sama-sama bilang daging. Jangan menjadi sama dengan dunia, artinya jangan jadi daging, jangan jadi duniawi, jangan jadi manusiawi, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu supaya kamu mengerti the will of God. Pikiran Allah. Kalau Anda baca 1 Korintus 2 ayat 14, kemudian dia berkata, dia mengajukan pertanyaan yang dia ajukan di ayat 11, yang sudah dia jawab di ayat 11. Kali ini dia ulang. 1 Korintus 2 ayat 16, dia mengulang statementnya di ayat 11, tetapi dia robah. Dia bilang begini, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki apa? The mind of Christ. Pikiran bicara pada pikiran. Pikiran roh harus bicara pada pikiran jiwa. Pikiran dunia harus bicara lewat pikiran. Pikiran Anda adalah pintu gerbang terhadap jiwa Anda. Bahkan saya bisa bilang begini, where is your mind, there is your soul. Di mana pikiranmu, di situlah jiwamu. Anda boleh ada di sini, pikiran Anda di rumah. Anda lihat saya sambil mantuk-mantuk begini atau oh ya amin, amin, amin. Tapi pikiran Anda terus Anda balik ke rumah, terus balik ke rumah. Atau sebentar mau ketemu dia makan di mana, makan di situ, oh mau makan di situ, setelah dari situ saya mau kemana. Pikiran Anda kemudian ada di tempat lain. Walaupun tubuh Anda ada di sini, kalau pikiran Anda di tempat lain, maka saya berkata tubuh di sini, jiwamu tidak di sini.
Sebab where is your soul, where is your mind, there is your soul. Coba dilihat. Tidak apa-apa. Kira jatuh dari tempat duduk. It's okay. Tidak apa-apa. Jadi pikiran Anda menentukan jiwa Anda. Pikiran Anda menentukan jiwa. Itu sebabnya peristiwa boleh sudah berlalu, tetapi selama Anda terus memikirkan peristiwa yang lalu secara matriks kuantum, wah, saya sudah bingung kan? Anda ini jamnya TikTok, jamnya jalan, tapi hidup Anda hidup di masa lalu. Sebab where is your mind, there is your soul. Kita boleh menua dengan waktu, tetapi kalau pikiran kita tetap ada di peristiwa masa lalu, maka sesungguhnya hidup Anda tidak pernah bergerak maju. Where is your mind, there is your soul. Mana jiwa, pikiran Anda, disitulah jiwa Anda. Makanya kalau Anda, berarti saya boleh hidup hari ini, tetapi dengan keadaan masa lalu, kalau pikiran Anda selalu mengingat yang lampau, tapi Anda boleh hidup berarti hari ini, tetapi Anda bisa menikmati masa depan dengan cara pikiran Anda dibukakan kepada satu visi masa depan. Makanya Tuhan bilang sama Abraham, sepanjang kamu bisa memandang, if you can see it, I will give it to you. Kalau engkau bisa melihat, sama-sama bilang visi. Jadi Anda lihat masa depan, your mind, pikiran Anda sudah di masa depan. Kalau engkau bisa punya visi yang Tuhan beri untuk masa depan, I will give it to you. Saya akan memberikan kepadamu. Salah satu nama Allah adalah Yehovah Jireh. Yehovah Jireh. Jireh berarti provider. Provider, kata provider, penyedia, berasal dari provisi, sama-sama bilang provisi. Pro berarti in support of, untuk menanggung, untuk menyelesaikan, untuk menggenapkan, untuk mendapatkan. In support of, untuk disupport. Apa yang disupport? Visi. Berarti Tuhan mensupport, menanggung, Tuhan bertanggung jawab untuk menyelesaikan visi yang Dia berikan. Sampai sini setuju? Berarti kalau Anda bisa melihat visi yang Tuhan berikan, maka Tuhan akan sama-sama bilang support. Tuhan tidak akan mensupport kalau Anda belum punya. Kalau Anda belum melihat, maka Tuhan belum terlalu panjang sudah. Sampai sini. Sampai sini ada pertanyaan. Kita hidup dalam, Tuhan memberikan kita dua tubuh, sebab manusia akan hidup dalam dua alam, dua dunia. Yang kelihatan tidak kelihatan, itu sebabnya Dia memberi tubuh yang kelihatan, tubuh yang tidak kelihatan. Masing-masing tubuh adalah cara jiwa untuk berinteraksi dengan dua dunia itu. Tetapi bukan hanya cara jiwa untuk berkarya pada dua dunia ini, tetapi juga jiwa akan dipengaruhi oleh dua dunia ini lewat dua tubuh ini. Oke? Sebab dua tubuh ini berfungsi dan mau untuk membawa jiwa
ada dalam hikmat mereka masing-masing, pemikiran mereka masing-masing. Di dalam tubuh yang kelihatan ada hikmat dunia, dalam tubuh yang tidak kelihatan ada hikmat yang berasal dari Allah. Jadi ada dua hikmat yang akan diajarkan. Apa itu hikmat? Dua pikiran yang akan diajarkan kepada pikiran kita. Kemana pikiran Anda condong, kesitulah hidup rohani Anda. Anda jadi daging kalau Anda mencondongkan pikiran Anda kepada dunia, atau Anda menjadi rohani kalau Anda mencondongkan pikiran Anda kepada dunia yang tidak kelihatan, kepada roh Allah. Sebab where is your mind, there is your soul. Makanya Tuhan sebenarnya tidak mendengar saja apa yang Anda katakan kepada Dia, tetapi Tuhan melihat apa yang Anda pikirkan waktu Anda sementara berdoa. Ketika kita berdoa, Tuhan tidak mendengar saja apa yang Anda katakan, tetapi ketika kita berdoa, Tuhan memeriksa apa yang Anda pikirkan waktu Anda berdoa. Sebab Dia menjawab soul, jiwa. Dia menjawab jiwa. Makanya waktu Dia sembuhkan orang sakit, aneh kan? Salah satu pertanyaannya adalah, apa yang kamu mau aku lakukan kepadamu? Kalau saya orang buta, waktu Dia tanya begitu, saya jawab, Yesus gak lihat tak buta. Pingin lihat buta. Tapi persoalannya Anda boleh buta, tetapi keinginan Anda belum tentu sembuh. Menurut saya orang lumpuh di gerbang indah ketika disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes, menurut saya bukan minta untuk disembuhkan. Sebab Alkitab berkata ketika Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Dia memandang mereka untuk meminta mendapatkan sesuatu dari mereka. Apa yang ingin dia dapatkan? Uang. Tiba-tiba Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret, bangkitlah dan berjalanlah. Baca baik-baik. Petrus kemudian memegang tangan orang lumpuh itu dan mengangkat dia berdiri. Kenapa Petrus harus menarik dia berdiri? Jawaban saya, sebab orang lumpuh tidak pernah sangka bahwa dia akan bisa berdiri. Butuh Petrus untuk menarik dia berdiri. Dan waktu dia berdiri, kemudian kuatlah mata kakinya. Berarti orang lumpuh itu bahkan mungkin menurut saya tidak punya iman untuk disembuhkan. Tapi Petrus punya iman bahwa orang lumpuh ini bisa disembuhkan. Dia berdiri sebab dia bisa berkata, saya mau kesembuhan. No, bertahun-tahun dia berdoa minta kesembuhan, dia tidak mendapat kesembuhan. Itu sebabnya dia ada di situ bukan supaya didoakan sembuh, dia ada di situ untuk dapat uang. Sebab kebutuhan Anda begini, tetapi sebenarnya keinginan Anda bukan begitu. Yesus mau kita mengerti apa keinginan Anda sesungguhnya, sebab Allah melihat bukan apa yang Anda katakan, Allah melihat apa yang Anda pikirkan. Sampai sini, ada yang mau ditanya? Tidak ada. Selesai, puji Tuhan. Haleluya. Mau dilanjut atau masuk tanya jawab? Atau selesai? Ya. Ya. Saya percaya bahwa ketika kita berdoa, memang untuk benar-benar berdoa 1 jam, setengah jam, itu tidak pernah mudah. Sebab bagi kita yang mau jujur, kita jujur terbuka. Waktu kita mulai berdoa, 5 menit pertama kita masih bisa menguasai pikiran. Tetapi setelah 5 menit kedua, mulai memasuki 5 kedua, ini pikiran kan mulai jalan. Kalau mau jujur loh, ini pikiran ini paling susah, pakai istilah Bu Esther tadi, ditundukkan. Memang paling sukar untuk ditundukkan. Sangat sukar untuk ditundukkan. Menurut saya sebab pikiran kita tidak punya kemampuan untuk berfokus dalam waktu yang lama. Dan cara untuk supaya bisa ditundukkan adalah kita harus belajar berfokus.
Kita harus belajar berfokus. Salah satu cara berfokus menurut saya adalah terus-menerus kita harus mengkalibrasi, menarik ulang pikiran kita. Saya setuju. Waktu Anda sementara berdoa, ya Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong berkati saya, Tuhan tolong saya. Kemudian tiba-tiba handphone bunyi kayak tadi saya, maka lupa dimatikan. Anda pakai mode getar, kemudian gitu kan. Tanpa sadar waktu sementara berdoa kok terus kan. Pikiran kita kemudian ada apa, siapa yang telepon pagi-pagi begini, atau ada apa, ada pentingkah, ada perlukah. Dalam waktu sekejap, maka menurut saya sama. Where is your mind, there is your soul. Berarti jiwa kita tidak lagi pada doa, jiwa kita ada pada handphone kita yang berbunyi. Oleh sebab itu bagaimana untuk fokuskan pikiran kita, menurut saya ada beberapa tips dan triks yang Anda bisa pakai. Satu, gunakan firman Allah untuk membantu kita selalu berdoa. Gunakan firman Allah. Jadi ketika kita mulai kehilangan fokus, mari cari firman. Anda baca dulu ada cara membaca Alkitab. Ketika ada satu ayat yang hidup, Anda masuk dalam doa dan mendoakan ayat itu terus menerus sampai Anda mengalami sebuah terobosan. Bagi kita yang ada di kalangan karismatik dan Pentakosta, sedikit terbantu terutama ketika Anda bisa menyembah dalam berbahasa roh. Maka itu akan sangat membantu kita untuk kembali lagi menarik fokus kita. Yang ketiga menurut saya yang saya sering kali pakai selain ayat firman Tuhan adalah punya mental image tentang Tuhan. Jadi saya belajar berimajinasi, membangun imajinasi saya tentang Tuhan. Tadi saya pakai istilah visi. Saya mulai membangun imajinasi saya tentang Tuhan. Saya mulai melihat Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia, Tuhan menjamah saya, Tuhan menyentuh saya, Tuhan mulai bercakap-cakap dengan saya, dan saya mulai masuk ke dalam kedalaman itu dengan Dia. Ketika saya berhenti memikirkan Dia, maka biasanya fokus saya kemudian akan menjadi goyang. Dan saya akan kembali lagi cari image Tuhan. Sebab Paulus berkata, Tuhan sanggup melakukan lebih daripada yang kita doakan dan pikirkan. Kata pikirkan di sana, menariknya menggunakan kata imajinasi. Image. Lebih daripada yang kita imajinasikan. Jadi belajar untuk melihat. Bahkan peristiwa Menara Babel, Tuhan berkata, bahwa mereka akan bisa melakukan segala sesuatu yang mereka, ada salah satu terjemahan, imajinasikan. If you can see it, you can get it. Kalau kamu bisa melihat, maka kamu bisa mendapat. Saya tidak bicara tentang meditasi dunia timur, tetapi saya bicara tentang bagaimana saya menggambarkan hubungan saya dengan Dia. Pikiran. Sebab Anda tidak bisa membiarkan pikiran ini kosong. Kalau membiarkan pikiran kosong, kita masuk pada meditasi timur, mengosongkan pikiran. Dan ketika kita mengosongkan pikiran, berarti kita mengizinkan, ingat dunia roh ada dua, Anda boleh dapat yang terang, tapi Anda juga punya resiko dapat yang gelap. Oleh sebab itu saya tidak mau terima yang gelap, saya berfokus pikiran saya kepada yang terang. Saya melihat Yesus, saya belajar melihat Yesus dengan pikiran saya. Dan waktu saya melihat Yesus dengan pikiran saya belajar jatuh cinta kepada Dia. Saya belajar bercakap-cakap dengan Dia. Itu yang saya lakukan. Jadi ada beberapa tips dan triks yang Anda bisa pakai. Baca firman, lagu, Anda bisa menyanyi. Lagu sangat membantu kita untuk memfokuskan pikiran kita. Sangat membantu kita. Hanya persoalannya dengan lagu, ketika kita terbiasa dengan lagu, pikiran kita mulai lari kemana-mana. Itu persoalannya. Tapi belajar berfokus dengan pikiran. Makanya bukan menyanyikan lagu, tetapi bagaimana tiap kata dalam lagu itu menjadi seruan hati saya pribadi. Jadi tidak menyambil sembarang lagu, tapi lagu yang menjadi doa pribadi saya. Saya ambil itu, saya nyanyikan, sebab saya bukan hanya bernyanyi, tetapi pujian itu menjadi doa saya di hadapan Tuhan. Itu juga membantu saya untuk berfokus dengan Dia. Nggak gampang, benar-benar nggak mudah.
Sebab di mana your mind, di situ your soul. Kalau Anda tidak bisa mengendalikan pikiran, Anda tidak bisa mengendalikan jiwa Anda. Dan Tuhan tidak mendengar cuma doa, kata-kata. Tuhan melihat pikiran. Dia melihat jiwa Anda. Ingat dia berkata, manusia melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat hati. Jadi dia melihat apa yang ada di dalam hati. Dia tidak mendengar apa yang Anda katakan. Dia melihat hati. Makanya Tuhan Yesus dalam Ibrani berkata, Yesus menaikkan doa dengan erangan. Ada saat-saat tapi itu menjadi seruan hati dan Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Jadi ada saat ada Yesus. Boh, nggak tahu. Tapi Tuhan bilang, aku mengerti. Sebab dia melihat hati, dia melihat jiwa, dia melihat pikiran orang. Dia tidak melihat kata-kata Anda. Mungkin ada saatnya kita pendeta-pendeta yang terlalu formal harus belajar berdoa dengan air mata. Makanya ada lagu Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata. Eli tidak mengerti mengapa Hana menangis. Tapi Tuhan mengerti mengapa Hana menangis. Eli pikir Hana mabuk. Tahu bahwa Hana datang dengan segala kepedihan dalam hatinya. Jadi menurut saya kembali lagi. Memang benar-benar where is your mind, there is your soul. Di mana pikiranmu, di situ jiwamu. Dan Tuhan melihat bukan apa yang kita lakukan, katakan. Tapi dia memang melihat pikiran, dia melihat jiwa. Dia menimbang dan menghakimi pikiran orang. Menurut saya itu. Jadi sangat membantu. Saya biasanya baca, umumnya saya selain menyanyi secara umum. Tapi saya baca firman dan belajar melihat Yesus dalam pemikiran saya. Itu biasanya saya. Hanya demi recording. Supaya kedengaran. Ya. Ya, shalom Pak Doni ya. Ya. Saya mau nanya, tadi kan Pak Doni bilang kalau manusia itu menyakiti, orang lain itu menyakiti daging kita, tapi jiwa kita itu diri kita sendiri yang menyakiti ya. Tapi kok selama ini saya tuh merasa kalau ada orang lain yang menyakiti saya, jiwa saya itu ikut sakit gitu Pak. Jadi bukan saya sendiri yang nyakiti jiwa saya, tapi ada orang lain yang nyakiti saya, jadi jiwa saya ikut tersakiti gitu. Betul, setuju. Saya berkata tadi bahwa jiwa bukan hanya menggunakan tubuh untuk berinteraksi dengan dunia yang kelihatan. Tetapi jiwa bisa dipengaruhi oleh dunia yang kelihatan lewat tubuh saya. Tetapi Tuhan Yesus kan berkata, seharusnya apa yang orang perbuat dipengaruhi. Garis bawahi kata dipengaruhi. Jadi dia tidak bisa direct cause, penyebab langsung, tidak bisa. Dia menyakiti tubuh, tetapi dia tidak bisa secara langsung menyentuh jiwa. Sebab jiwa tidak kelihatan. Sama jiwa yang tidak kelihatan tidak bisa mempengaruhi sesuatu yang kelihatan, maka yang sesuatu yang kelihatan juga tidak bisa langsung mempengaruhi yang tidak kelihatan. Buat saya sementara sama, dianggap sama saja. Sebab penggunaan kata hati, jiwa, roh, pikiran, perasaan dalam Alkitab Perjanjian Lama itu terutama sangat bercampur. Sangat bercampur. Makanya saya cuma demi kepentingan saya bilang, saya setuju manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi seperti yang saya katakan dari semula, bahwa kalau pakai istilah King James Version Kejadian 2, manusia sesungguhnya anggap jiwa dalam pembicaraan kita. Nanti Anda akan dengar orang lain akan menggunakan istilah yang berbeda. Tapi anggap dalam pembicaraan kita ini disebut jiwa, itu manusia saya yang sesungguhnya. Kemudian ada yang disebut roh, ada yang disebut tubuh. Tetapi buat saya tubuh dan roh adalah tubuh jasmani dan tubuh rohani. Tempat di mana jiwa bisa dipengaruhi
Dipengaruhi. Dan memang ini harus dilihat sebagai satu kesimpulan. Satu keutuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5:23. Semoga 1 Tesalonika 5:23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Jadi bukan tiga bagian yang terpisah, tetapi tiga bagian yang utuh. Kalau kita bisa terima Allah Bapa, Anak Allah dan Roh Allah, tiga hakikat dalam satu pribadi, berarti seharusnya mudah bagi kita untuk memahami, ya ada dua dunia yang bisa mempengaruhi saya. Gitu. Tubuh, roh mempengaruhi jiwa. Ini utuh. Tanya ya, juga tambahkan ya, mungkin tadi kan Yoga bilang orang nyakiti saya kok saya bisa terluka gitu ya. Nah waktu kita belum bertobat itu kan otomatis jiwa itu secara tidak sadar dipengaruhi oleh tubuh kan ya kan Pak. Tapi kan firman berkata, firman Tuhan itu seperti pedang yang bisa memisahkan tulang dan sumsum. Jadi roh dan jiwa, bagi kita untuk kita mengetahui, bagi kita untuk seperti yang Pak Doni bilang, sebenarnya dia itu menyakiti tubuh. Kita bisa tidak mengizinkan dia tidak menyakiti jiwa, tapi untuk kita bisa membedakan dan take ownership atas perasaan kita, itu kan harus ada firman yang bisa memisahkan ya Pak ya. Ya, kembali lagi. Jadi tiga bagian ini bukan bagian yang terpisah, tapi anggap utuh. Artinya masing-masing bagian seharusnya dapat saling mempengaruhi. Tetapi titik temunya selalu ada di jiwa. Roh hanya bisa mempengaruhi jiwa, tidak bisa mempengaruhi tubuh. Jiwalah yang dipengaruhi roh yang akan mempengaruhi tubuh. Tubuh bisa mempengaruhi jiwa, tetapi tidak bisa langsung mempengaruhi roh. Tetapi jiwa yang dipengaruhi tubuhlah yang kemudian bisa mempengaruhi kehidupan rohani kita. Berarti ini utuh. Saya setuju bahwa ketika ada sesuatu yang terjadi pada tubuh kita, itu serta-merta akan, pakai istilah saya, mempengaruhi. Itu akan menjadi alasan. Alasan untuk apa? Alasan untuk pikiran kita ini berjalan. Dan pikiran yang berjalan inilah yang sesungguhnya secara langsung akan menyakiti jiwa atau hati seseorang. Itu secara langsung. Jadi gini, kalau orang sakiti kita kan, kalau mau jujur ya, coba Anda renungkan. Waktu orang menyakiti kita, nomor satu, pikiran kan ini jalan. Kurang ajar dia. Udah berteman sekian puluh tahun. Sudah ditolong, waktu tolong dia butuh ini, saya tolong nih, waktu dia butuh itu, saya tolong. Tega-teganya. Nah, yang bikin sakit kan sebenarnya yang dia buat ini hanya alasan bagi jiwa saya mulai kemudian menyalahkan orang itu. Semua tangan. Tetapi selama pikiran ini kurang ajar dia. Hati saya sakit justru karena pikiran saya kemana-mana. Awas ya kalau ketemu dia. Nanti kalau dia miskin jangan harap kalau dia minta tolong mau bantu saya mau bantu dia. Jangan harap kapok tobat lu masuk neraka lu bajingan lu. Mohon maaf. Semua kata-kata. Kemudian Anda mulai maki-maki. Pikiran inilah yang mulai jalan. Kalau pikiran ini diteruskan dan di-entertain diizinkan, maka akibat dari pikiran ini dibiarkan, hati kita tambah sakit. Sampai kapan hati saya berhenti sakit? Saya harus mengintercept, harus menahan pikiran ini dan berkata stop. Bagaimana saya bisa stop pikiran ini? Anda hanya bisa mengganti pikiran yang jahat dengan pikiran yang baik. Oleh sebab itu ketika kita disakiti, pikiran ini kurang ajar, udah ditolong, udah dibantu dulu, teman sekian lama, dulu saya sudah traktir ini, waktu anak saya nikah saya tolong ini, dia buat itu. Jadi Anda sudah ngomong, tiba-tiba Anda berkata, arahkan jiwa Anda bukan pada peristiwa itu, tubuh jasmani, arahkan pikiran jiwa Anda kepada tubuh rohani.
Disitulah kita kemudian menemukan healing dan kesembuhan. Ada apa di tubuh rohani? Tadi dia berkata hikmat Allah. Apa yang dimaksud dengan hikmat Allah? Pikiran Kristus. Berarti kan ini pikiran manusia diganti dengan pikiran Kristus. Itulah cara kita mengintercept. Sebab yang dan Anda akan temukan selama kita, makanya kalau saya tanya, dari mana orang tanya? Dari mana saya tahu bahwa saya masih sakit hati sama orang itu? Saya bilang gampang. Waktu Anda ketemu dia di mall, kemudian Anda buang muka mau cari jalan lain, berarti Anda masih sakit hati sama dia. Dari mana saya tahu bahwa saya masih sakit hati sama dia? Waktu orang lain lagi ngomongin dia, tiba-tiba Anda sela dan Anda berkata, oh dia, anaknya si ini, suaminya ini. Oh kurang ajar, penipu memang dia. Berarti Anda masih sakit hati sama dia. Atau ketika Anda lagi diam, tiba-tiba Anda mengingat peristiwa itu. Rasa marah, benci dan sebagainya, rasa takut, rasa sedih, rasa malu itu muncul dalam hidup Anda. Berarti Anda masih punya kepahitan dengan orang itu. Apa yang coba saya ambil dari itu semua? Saya hanya mengambil dari pikiran. Coba Anda lihat. Saya cuma ambil dari pikiran. Selama pikiran Anda pada orang itu masih penuh dengan kebencian, saya akan jawab, ya Anda masih kepahitan sama orang itu. Sebab itulah tandanya Anda belum bisa mengintercept. Yang Anda coba lakukan, udahlah, sudah lupakan saja. Makanya orang bilang forgive is to forget. Forgive is not forget. Forgive is forgiving what is unforgetness. Mengampuni, justru mengampuni apa yang tidak bisa saya lupakan. Artinya sekalipun saya masih ingat, tetapi hati saya tidak lagi bergejolak karena ingatan itu. Kalau hati saya masih bergejolak, pikiran saya masih bergejolak dengan ingatan itu, berarti Anda belum selesai dengan itu. Anda tahu bahwa ketika hal yang jasmani, sama-sama bilang pikiran, menyentuh jiwa kita lewat pikiran, maka lewat pikiran hal-hal jasmani selalu akan merambah dua hal dalam pikiran kita. Pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar, Anda ingat peristiwa itu. Pikiran bawah sadar, peristiwa itu sudah selesai, peristiwa itu sudah berlalu, Anda pikir sudah tidak ada apa-apa. Tetapi karena peristiwa itu dulunya begitu membuat Anda trauma, sehingga tanpa sadar walaupun peristiwa itu selesai, di alam bawah sadar Anda sebenarnya masih ada rasa sakit yang sama. Anak kecil usia 7 tahun ke bawah, kalau mengalami trauma yang begitu berat, maka otak akan memutus salah satu urat sarafnya. Diputus. Kenapa otak memutus salah satu saraf memori waktu anak masih kecil? Sebab anak yang kecil tidak mampu menerima trauma yang besar. Cara untuk menyelamatkan orang itu, otak secara sengaja akan memutus salah satu sarafnya. Supaya anak itu tidak lagi perlu mengingat apa yang dia alami hari itu. Jadi ada peristiwa-peristiwa di mana anak kecil mengalami short memory, hilangnya short memory. Peristiwa kehilangan orang tua, saking trauma, saking stres, saking trauma, plek kolaps. Waktu dia kolaps, waktu dia bangun. Ada apa? Dia lupa. Sebab otak memutus sarafnya. Kenapa? Sebab trauma yang terlalu besar, jiwanya tidak sanggup untuk menampung. Maka cara menyelamatkan diputus sarafnya. Sampai dia besar, baru kemudian dia harus berurusan untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi pertanyaannya, apakah masalah itu tidak ada? Tetap ada. Hanya otak memutuskan untuk tidak mengingat masalah tersebut. Itu yang terjadi. Sampai Anda cukup dewasa, baru Anda bisa selesaikan. Persoalan dengan kita berpikir masalahnya sudah selesai. Dampaknya juga selesai. Salah, masalah selesai, dampaknya belum tentu selesai. Sebab masih ada pikiran-pikiran kita, baik sadar maupun di bawah sadar.
Yang berbahaya dari gigitan ular bukan luka karena gigitan ular. Yang berbahaya dari gigitan ular adalah racun yang menyertai gigitan ular tersebut. Sama, yang berbahaya dari sebuah masalah bukan masalah itu sendiri. Yang berbahaya dari sebuah masalah adalah racun yang menyertai masalah itu sendiri. Kita berurusan dengan masalah, kita tidak berurusan dengan racun. Makanya kita menyimpannya di alam bawah sadar. Itu yang salah. Jadi buat saya caranya adalah mengintercept. Saya harus belajar firman Tuhan untuk tahu. Bagaimana bukan hanya tadi memilah. Oh ini tidak benar, ini benar. Tetapi dari situ kita belajar untuk menangkis dan menyerang setiap persoalan yang ada. Saya belajar tidak lagi cenderung pada yang kelihatan. Tapi saya condong dan cenderung pada yang tidak kelihatan. Itu solusi satu-satunya menurut saya. Semoga saya tidak salah tembak. Benar? Tidak apa-apa kalau masih. Oke, sudah? Oke, thank you. Gak ada. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih. Oh. Ya, itu yang lalu saya sempat ajar bahwa Lukas 12 kisah tentang orang kaya yang bodoh. Saya pakai istilahnya Derek Prince. Derek Prince berkata, kalau kebutuhan tubuh dipenuhi, kepuasan tubuh mengalami kepuasan, maka bentuk dari kepuasan tubuh namanya kesenangan. Kalau kebutuhan jiwa dipenuhi, maka jiwa mengalami kepuasan dan bentuk dari kepuasan tubuh, jiwa namanya kebahagiaan. Itu istilahnya Derek Prince. Kalau kebutuhan roh dipenuhi, maka roh mengalami kepuasan, maka kepuasan roh namanya sukacita. Tubuh mengalami kesenangan, jiwa mengalami kebahagiaan, roh mengalami sukacita. Jadi kalau kita bicara soal sukacita, kita tidak mungkin bicara soal tubuh, kita akan bicara soal roh. Sama, dalam Lukas 12, orang kaya yang bodoh mencoba berpikir bahwa kalau dia menyenangkan tubuh, maka dia membahagiakan jiwa. Padahal menyenangkan tubuh tidak sama dengan membahagiakan jiwa. Tubuh mengalami kesenangan karena kebutuhan tubuh terpenuhi. Lapar, diberi makan, tubuh senang. Anda makan di restoran mewah, tubuh tambah senang. Jiwa tidak tambah bahagia. Makan di restoran mewah, jiwa tidak tambah bahagia. Daripada dimakan di rumah sama makan di restoran, jiwa tidak akan tambah bahagia. Tubuhlah yang tambah senang. Makan di hotel bintang 5, jiwa pun tidak akan bertambah bahagia. Tubuhlah yang bertambah senang. Jadi semua kebutuhan jasmani ketika terpenuhi itu memberi kesenangan, kata Derek Prince. Tetapi kalau kita bisa memenuhi kebutuhan jiwa, jiwa itu memberi kebahagiaan. Berarti kesenangan tubuh memang tidak sama dengan kebahagiaan jiwa. Tidak sama. Tidak sama. Kemarin saya sudah ajar, saya membahagiakan jiwa. Tubuh lapar saya beri makan. Jiwa lapar saya beri makanan apa? Tubuh haus saya beri minuman, tubuh senang. Jiwa haus saya harus beri apa? Tuhan Yesus berkata, akulah roti hidup. Roti hidup, makanan jasmani atau makanan rohani? Makanan rohani. Makanan rohani untuk tubuh yang kelihatan atau tubuh yang tidak kelihatan? Tubuh yang tidak kelihatan. Berarti apa makanan jiwa? Roti hidup. Apa itu roti hidup? Yesus berkata, Yesus, akulah roti hidup. Tapi pertanyaannya adalah, siapa Yesus? Yesus artinya dia yang menyelamatkan. Dia Allah yang menyelamatkan. Nah pertanyaannya adalah, terus kalau kita dorong, siapa dia Allah itu yang menyelamatkan? Sebab arti Yesus berarti dia yang menyelamatkan. Pertanyaannya adalah, oh iya, Yesus roti hidup, makanan jiwa. Tapi siapa Yesus? Dia yang menyelamatkan. Siapa dia yang menyelamatkan? Wahyu 19 ayat 12 sampai 13 berkata bahwa ada satu nama yang tidak pernah diketahui oleh siapapun juga kecuali oleh dirinya sendiri. Yang hari ini diwahyukan kepada semua orang. Siapa nama Yesus yang sesungguhnya? Firman Allah. Jadi ketika dia berkata, apa makanan jiwa? Roti hidup. Apa itu roti hidup? Yesus. Apa itu Yesus?
Sebab ada banyak orang percaya Yesus tetapi jiwa tetap hancur. Siapa itu Yesus? Dia yang menyelamatkan. Siapa dia yang menyelamatkan? Firman Allah yang hidup. Berarti apa makanan jiwa? Firman Allah yang hidup. Apa minuman jiwa? Air hidup. Siapa air hidup? Yesus. Siapa Yesus? Dia yang menyelamatkan. Siapa dia yang menyelamatkan? Firman Allah yang hidup. Pertanyaannya adalah, dari mana saya tahu saya dapat firman Allah yang hidup atau bukan? Jawaban saya nomor 1, Yohanes 4, waktu perempuan Samaria berjumpa dengan Yesus, dia berkata begini pada orang-orang kampung halamannya, mari ikutlah aku. Kenapa kami harus mengikut engkau? Berjumpa dengan satu orang. Kenapa orang itu kami harus temui? Apa pentingnya orang itu? Kemudian wanita Samaria itu berkata, sebab ketika dia berkata, dia berfirman, segala sesuatu yang aku lakukan, yang tersembunyi, dia tahu. Jadi dari mana saya tahu saya dapat firman Allah yang hidup? Semua yang tersimpan dalam jiwa Anda, hati Anda yang terdalam, dia bongkar. Tidak ada yang tersembunyi. Baru disitulah saya pakai Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah yang hidup seperti pedang yang kuat. Pedang bermata dua yang kuat. Yang sanggup untuk memisahkan jiwa dan roh. Apa maksud penulis Ibrani dengan jiwa roh? Tiba-tiba dia berkata, seperti sumsum dan tulang-tulang. Apa itu jiwa dan roh? Sumsum dan tulang-tulang. Kemudian dia berkata, antara pertimbangan apa? Pertimbangan manusia dengan pikiran hati. Jadi ada dua perbedaan menurut saya. Pikiran dari dunia, pertimbangan dari dunia, dan pikiran dari roh, pikiran dari hati. Firman Allah lah yang bisa membedakan kedua itu. Jadi dari mana saya tahu bahwa saya dapat firman Allah yang hidup? Semua yang ada dalam hati saya dia bongkar. Semua yang Anda marah, benci, takut, kecewa, rasa bersalah, rasa malu, khawatir, kesombongan, keserakahan, dia bongkar semua. Dan di situ orang bisa hancur, menangis di hadapan Tuhan dan berkata, saya ketemu firman Allah yang hidup. Berkali-kali saya selesai khotbah, berkali-kali ada orang jabat tangan saya berkata, terima kasih Pak Doni, khotbah Pak Doni hari ini memberkati saya. Saya tanya, khotbah mana? Biasanya saya agak iseng, beberapa kali saya agak iseng tanya, khotbah mana dari saya yang memberkati Anda? Dia bilang, itu loh Pak Doni. Waktu Pak Doni tadi bilang, begini. Itu persis Pak, di hati saya persis Pak, itu yang saya butuhkan. Yang lucu adalah, waktu dia bilang, tadi Bapak bilang begini. Saya ini tahu yang saya khotbahkan. Dan saya tidak pernah ngomong begini, tidak pernah. Dan peristiwa ini terjadi berkali-kali sehingga saya mengambil kesimpulan, berarti waktu saya sementara khotbah, Roh Kudus ikut bicara pada dia. Sehingga dia berpikir, waktu Roh Kudus bicara, dia pikir saya yang bicara. Padahal saya tidak pernah ngomong begitu. Karena saya terbiasa, Anda tahu kan pengkhotbah keliling. Bawa satu khotbah keliling 10 tempat, masih bisa. Jadi saya hafal apa yang saya katakan. Jadi saya tahu dengan jelas apa yang saya katakan. Dan saya tidak pernah bilang begitu. Saya percaya Roh Kudus yang bicara sama dia. Dan dia bilang, waktu Anda bilang begini, semua yang di hati saya persis Pak. Bukan saya yang ngomong gitu. Roh Kudus yang ngomong gitu. Sebab di hadapan dia tidak ada yang tersembunyi. Nomor 2, menurut saya dari mana saya tahu firman Allah yang hidup? Saya dapat firman Allah yang hidup. Ingat wanita pendarahan 12 tahun. Saya percaya dia berjalan ke rumahnya untuk pulang, untuk mati. Kenapa saya percaya dia pulang untuk mati? Sebab Alkitab berkata 12 tahun dia sudah sakit pendarahan. Perempuan pendarahan 3 hari aja udah lemas. Ini 12 tahun, jadi kemungkinan besar dia kanker rahim. Jadi 12 tahun dia pendarahan. Dia pulang untuk mati sebab semua kekayaannya sudah habis, dokter sudah angkat tangan. Tapi waktu dia pulang, Alkitab berkata dia mendengar kabar-kabar tentang Yesus. Kabar-kabar tentang Yesus. Siapa Yesus? Firman Allah yang hidup. Berarti dia mendapat firman Allah yang hidup. Dan perubahan itu terjadi. Apa itu perubahan terjadi?
Imannya yang mati hidup kembali, pengharapannya yang mati hidup kembali, semangat yang mati hidup kembali, masa depan yang mati hidup kembali. Jadi tanda kedua kita punya firman Allah yang hidup adalah segala sesuatu yang hancur dalam hati kita, pengharapan, masa depan, semangat, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang mati itu kembali lagi hidup. Itu buat saya artinya firman Allah yang hidup. Kalau kita tidak temukan dua tanda itu, berarti kita tidak menemukan kebutuhan bagi jiwa kita. Kita tidak akan menemukan kebutuhan bagi jiwa kita. Itu sih menurut saya, Bu Esther. Mau dikali lagi? Loh, ya, justru jiwa akan berinteraksi dengan dunia yang tidak kelihatan lewat tubuh roh. Itu kan makanya ada istilah selalu ada dua serigala, hitam dan putih. Anda kasih makan yang mana? Tetapi dalam perumpamaan itu saya kurang cocok sebab itu adalah dua diri yang berbeda yang perlu diberi makan. Kalau menurut saya hanya ada satu jiwa. Tetapi dua sumber yang berbeda untuk kamu makan. Kamu kemudian bisa datang pada sumber tubuh atau kamu bisa datang pada sumber roh. Iya, sebab roh adalah diberikan Allah supaya kita bisa berinteraksi dengan dia. Persoalan dengan orang berdosa adalah dia menutup hubungannya dengan roh. Itu persoalan orang berdosa. Dia hanya menerima feedback dari dunia yang kelihatan. Dia menerima prinsip-prinsip keputusannya berdasarkan apa yang dia lihat. Makanya susah kalau ngomong dengan orang selalu pakai standar dunia. Oh tapi semua orang juga begini. Sudah, kalau sudah semua orang juga begini, saya cuma jawab. Kalau semua orang gila, kamu mau gila? Kalau semua orang miskin, kamu mau miskin? Kalau semua orang mau mati, kamu mau mati? Jawaban saya adalah, jangan pakai standar. Semua orang juga begitu. Nggak bisa dijadikan standar begitu. Kata semua orang kan juga nggak benar. Buktinya saya loh orang. Saya nggak mau begitu. Apakah semua orang? Kan gitu. Nanggap maksud saya. Cuma susah orang kalau sudah bilang semua orang begitu. Oh, kalau sebab dia menjadikan pengalamannya sebagai satu-satunya sumber. Persoalan dengan kita adalah Tuhan Yesus memberi firman. Dia kan firman Allah. Berarti dia memberi sumber yang baru untuk kita perbandingkan. Oh, tapi masa orang diinjak nggak ngelawan? Goblok dong. Persoalannya Yesus punya kemampuan untuk melawan. Yesus nggak melawan. Dia kan memberi, makanya dia memberi standar bagi kita. Dia memberi kebenaran bagi kita. Ini loh, sekarang jadi saya punya dua pilihan. Kalau dulu saya hanya punya satu pilihan, dunia seperti apa ya saya harus begitu. Sekarang enggak, ada kebenaran kedua dan berkata, ada sesuatu yang berbeda. Dan janji dari Yesus adalah sekalipun dia mati, dia akan bangkit kembali. Kemudian kita bisa melihat, oh saya boleh ditindas, saya boleh dianiaya, saya kemudian mengalami kemalangan, saya dihina orang. Tapi saya percaya kalau saya melakukan karena kebenaran, maka saya akan melihat kebangkitan, saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Itu yang menjadi pengharapan kita. Pengharapan akan apa? Kebangkitan bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Itu pengharapan kita. Bukankah itu yang Paulus katakan berkali-kali? Pengharapan kita yang paling luar biasa adalah kita bangkit bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Mengalami kemuliaan yang sama. Jadi sekarang kita punya dua pilihan. Kalau dulu hanya punya satu pilihan, sebab dunia mengajarkan begitu, Yesus kemudian memberi pilihan yang kedua. Standar untuk kita ikuti, ya itu sekarang yang disebut the way, jalan of truth, kebenaran yang membawa life, kehidupan. Kalau dulu orang mengatakan hidup harus begini, sekarang kita berkata tidak. Orang bilang kalau mau di atas, ya Anda harus injak semua yang di bawah. Tiba-tiba Yesus datang, siapa yang mau terbesar, dia harus menjadi melayan untuk semua orang. Dia melayani semua orang. Oh, orang berkata, cara untuk naik, injak yang di bawah. Yesus berkata, cara untuk naik adalah turun melayani yang di bawah. Kemudian dia membalikkan, kan makanya terjadi apa? Paradoks kerajaan Allah.
Makanya buat saya khotbah di bukit Matius 5 sampai Matius 7, inti pengajaran Yesus justru memberi lifestyle kehidupan yang baru. Gaya hidup yang baru. Jadi mana yang kita mau pilih? Dua sumber. Makanya roh kita menjadi hidup. Kenapa menjadi hidup? Sebab melalui Kristus kita dipulihkan hubungan dengan Allah. Tetapi melalui Kristus kita punya sumber kebenaran yang baru. Itu sih. Roh menjadi hidup sebab itu. Jadi ya setuju, ingat aja bahwa sekarang kita punya jadi dua sumber. Jadi jangan hanya, tapi juga orang, tapi saya kan manusia, ya saya juga manusia, pendeta juga manusia, ya, Yesus juga jadi manusia, kan gitu. Tapi persoalannya adalah apakah kita mau hidup manusiawi atau kita mau hidup kehidupan yang ilahi, kan gitu tinggal. Itu. Amin, selesai. Haleluya. Barisan belakang mengerut. Nah, kenapa? Oh iya, nah. Sebentar saya duduk setelah itu. Enggak, Pak Mir. Where your mind, there is your soul. Kembali lagi sama seperti pertanyaan tadi, tubuh akan selalu bisa mempengaruhi. Tubuh akan selalu bisa mempengaruhi. Tetapi pertanyaan, apakah Yesus ketika menderita tidak bisa berdoa? Ya ternyata kan bisa. Jadi tubuh akan selalu mempengaruhi. Tetapi kemudian waktu tubuh mempengaruhi kecondongan, kecenderungan jiwa. Makanya kan selalu ada istilah di perjanjian lama, sendengkanlah telingamu. Sendengkan kan berarti mendekat. Anda telinga ini mendekat kemana? Gitu dong. Mau dekat kemana? Dekat ke dunia atau mau dekat ke alam roh yaitu Roh Kudus, Roh Allah. Mau dekatnya kemana? Gitu. Sebab kalau nggak bisa dekat ke situ ya nggak bisa. Ya, terus. Yang brol itu gimana dong? Pikiran itu bisa brol. Maksudnya pikiran itu jalan seperti kecepatan cahaya. Artinya gini, pikiran itu diterjemahkan dalam perkataan sekalipun dia mengerti. Dan yang paling luar biasa, pikiran itu ketika tidak bisa diterjemahkan dalam perkataan pun dia tetap mengerti, kan gitu. Jadi kamu mau bicara, ya Tuhan ngerti. Kamu tidak mau bicara cuma brol. Tadi brol. Secepat kecepatan cahaya kan. Ya Tuhan juga mengerti dan dalam hati cerita cuma dia juga ngerti. Tetapi kan kemudian isi pikiran waktu itu menurut saya adalah menumpahkannya kepada dia. Kan gitu. Beda dengan kalau tadi menurut saya orang yang doa nggak ada masalah mungkin jadi kewajiban kemudian muter sebentar masa apa, sebentar masa apa. Itu pikiran kan nggak brol kan, maksudnya bukan begitu kan. Itu pikiran yang jalan-jalan. Ya kalau pikiran jalan-jalan berarti kamu you don't have focus on God kan. Kamu enggak berfokus pada Tuhan. Berarti kalau kamu enggak fokus sama Tuhan, dia juga kamu ini ngomong sama siapa sebenarnya? Tuhan, Tuhan aku cinta padamu, tiba-tiba pikiran masuk. Tapi itu masakan nanti bagaimana? Oh setelah itu Tuhan ini, kamu lagi ngomong sama siapa? Gitu loh. Ya
makanya saya pakai mau hati jiwa. Pokoknya hati jiwa itu seringkali bertukar. Hati jiwa roh dalam perjanjian lama terutama sangat-sangat mixture. Nah menurut saya begini, yang paling penting adalah apa mau disebut hati, apa mau disebut jiwa, apa kamu mau sebut apa. Tetapi bungkus itu semua, mau hati, jiwa, perasaan, pikir, bungkusnya semua itu mind. Jadi kulit paling luarnya, pintu gerbangnya itu mind. Makanya ketika orang jatuh dalam dosa, Paulus kan berkata meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng di situ kan bukan benteng fisik. Menurut saya benteng di situ adalah benteng mind, pikiran. Sebab yang menjaga, jadi kalau mindmu sudah begitu keras, perasaanmu nggak bisa dibuka, dibilang pun sudah nggak bisa terima, ya sebab mindmu itu sudah jadi benteng, menghalangi Tuhan berbicara, mempengaruhi kita lewat roh, dia menghalangi. Sudah nggak bisa, sampai ini runtuh, baru kemudian dia bisa bicara dengan kita dengan baik. Tetapi selama mind ini nggak runtuh, berarti nggak bisa. Di waktu yang sama dia bilang the shield of faith. Perisai iman. Ingat, faith is mind. Iman itu sama seperti ketakutan adalah cara berpikir. Ketakutan itu cara berpikir, maka iman pun adalah cara berpikir. Mind. Makanya kita perlu membentengi. Kalau kita sudah cenderung pada Tuhan, pada roh, maka kita perlu membangun benteng yang disebut iman, sehingga pengaruh-pengaruh ini tidak bisa menembus kita. Kapan ini bisa menembus kita? Ketika iman kita runtuh. Kapan iman kita runtuh? Dasar dari iman cuma satu, cinta. Hubungan kita dengan Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Jadi ketika kamu mendengar, you can build fortress. Kamu bisa bangun benteng. Tapi dasar fondasi dari benteng adalah cinta. Kenapa cinta? Hubungan. Sebab iman bukan percaya pada Tuhan, iman adalah mempercayai Tuhan. Kepercayaan, hubungan, dasar dari semua hubungan adalah kepercayaan. Ketika kepercayaan runtuh, hubungan akan hancur. Sebab kita hanya bisa mencintai orang yang kita percayai. Setuju? Waktu Anda tidak lagi bisa mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, maka konsekuensi dari tidak lagi bisa mempercayai kebaikan Tuhan, maka iman kita akan runtuh. Sebab kita tidak punya hubungan lagi dengan dia. Jadi menurut saya itu yang harus dijaga benar-benar. Benar dari firman, tapi firman itu harus jadi benteng. Jadi perisai. Sampai situ. Betul, betul. Buta yang sukar adalah ketika kita butuh yang namanya medium. Saya setuju bahwa 5 gerbang tubuh, 5 indera tubuh akan menjadi pintu masuk untuk pada pikiran kita. Tetapi ketika orang tuli, orang buta, atau orang yang tidak bisa, anak-anak yang kelainan, itu akan lebih sulit. Sebab kita tidak punya media untuk menyampaikan kepada mereka. Kita tidak punya media. Nah, menurut saya, terpaksa kita harus punya media yang lain untuk menjembatani kasih Allah kepada mereka. Salah satu mujizat yang saya paling suka yang dilakukan oleh Yesus adalah mujizat Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta di Markus 1. Itu salah satu mujizat yang saya paling suka. Kenapa? Sebab dalam Markus pasal 1, dia ketika menyembuhkan orang kusta, kita tahu dari cerita Injil bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang kusta jadi jauh. Sebab ada 10 orang kusta datang, Tuhan Yesus mereka berkata, "Guru, ucapkan satu patah kata saja maka kami akan sembuh." Tuhan Yesus berkata, "Perlihatkan dirimu kepada para imam." Kemudian mereka sembuh. Jadi Yesus bisa menyembuhkan orang kusta tanpa perlu menyentuh orang kusta. Yang menarik di Markus 1 ketika dia menyembuhkan orang kusta yang pertama,
Dan dalam catatan Injil, orang kusta yang pertama kali dia sentuh, Alkitab berkata, and he touched him. Dan dia menjamah orang kusta itu. Nah, ada satu pendeta berkata, kata menjamah di sana kemungkinan besar bukan menumpangkan tangan dalam arti begini. Tetapi kata menjamah, sebab kata menumpangkan tangan bisa ditulis menumpangkan tangan. Kita temukan itu di Yakobus. Kita ditemukan di 1-2 peristiwa Yesus menyembuhkan orang sakit. Tetapi kata menjamah di situ kemungkinan besar Yesus memeluk orang kusta itu. Nah pertanyaannya adalah kenapa dia harus memeluk? Dia bisa sembuhkan dari jauh, kenapa dia harus mendatangi dan memeluk orang kusta itu? Jawabannya adalah begini. Sebab kebutuhan terbesar orang kusta bukanlah rasa sakitnya. Kebutuhan terbesar orang kusta adalah keterasingannya. Orang kusta nomor satu bukan soal rasa sakit. Justru orang kusta kehilangan rasa sakit. Sebab orang kusta hidung bisa lepas dari wajah. Dia tetap tidak merasa sakit. Bibir bisa lepas dari wajah, dia tetap tidak merasa sakit. Telinga bisa lepas dari wajah, dia tetap tidak merasa sakit. Dia kehilangan rasa sakit. Rasa sakit itu berarti penting sebenarnya. Ada banyak orang ambillah rasa sakit, jangan sampai diambil. Sebab kalau sampai diambil, Anda akan punya kesulitan. Rasa sakit ada alarm yang Tuhan taruh dalam hidup seseorang untuk memberitahukan kepada kita bahwa ada yang salah dalam hidup kita. Jadi kalau Anda mengalami rasa sakit secara konstan, Anda harus tahu ada yang salah dalam hidup Anda. Nah, kebutuhan orang kusta bukan rasa sakit nomor satu. Kebutuhannya adalah dia diasingkan, dia dibuang. Dia tidak bisa menemui istrinya misalnya. Kalau istrinya melahirkan anak, dia mau peluk anak yang baru lahir, tidak bisa. Sebab dia tidak boleh bersentuhan dengan orang sehat. Dia tidak bisa mendekati orang sehat. Mamanya meninggal, dia mau beri pelukan ciuman terakhir. Nggak bisa. Itu kan mayat, saya kan bisa cium, tetap nggak bisa. Dia nggak bisa melakukan itu, dia diasingkan. Makanya ketika Yesus memeluk orang kusta itu, menurut saya, dia bukan sementara menyembuhkan jasmani orang kusta. Tapi nomor satu dia sementara menyembuhkan hati, jiwa orang kusta itu. Kesembuhan pelukan. Saya bisa bayangkan waktu Yesus peluk pertama, orang kusta itu no. Mulut bilang no, tangan nolak. Tapi Yesus waktu peluk dia dan peluk dia terus, saya bisa bayangkan tangan yang nolak tiba-tiba mulai terkulai dan berkata, jangan guru, jangan, kamu bahkan najis, kamu juga sakit, jangan. Nangis air mata, mulut bilang jangan, tapi tangan udah gak nolak. Lama-lama bilang jangan, bisa-bisa tiba-tiba dia ikut peluk, jangan Yesus, jangan. Sebab dia membutuhkan itu. Dan dalam kesembuhan jiwanya itu, kesembuhan pelukan kasih itu, dia menemukan kesembuhan jasmani. Baru dia merasakan hangatnya. Jadi apakah orang buta tidak bisa menerima firman? Bisa lewat pendengaran. Bagaimana dengan orang yang tidak bisa mendengar? Dia masih bisa diberi tanda isyarat. Bagaimana kalau dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa bicara berarti? Itu agak susah. Sentuhan. Sebagaimana, terus apakah berarti sentuhan kita? Berdoalah Roh Kudus yang bekerja. Sebab kita percaya satu hal. Bahwa dia bukan hanya punya tubuh yang kelihatan. Tapi dia punya tubuh yang tidak kelihatan. Di mana Roh Kudus bisa bekerja lewat roh manusia. Menyentuh jiwa manusia. Jadi buat saya, berdoalah, dalam sentuhan kita ada kuasa supranatural yang benar-benar ketika kita alirkan. Walaupun dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melihat. Tapi dia bisa merasakan di hati. Ada sesuatu yang terjadi. Hangatnya penerimaan, hangatnya pelukan. Berdoalah. Berdoa sungguh-sungguh. Apakah selalu akan terjadi? Saya tidak tahu. Tapi saya berdoa waktu Anda lakukan dengan kuasa Allah dan kehendak Allah. Ada sesuatu yang dia bisa terima. Bagaimana kita bisa menjelaskan lebih jauh? Mungkin tidak bisa. Tapi saya percaya Roh Kudus sudah sementara bekerja. Biarkan aja kehidupan rohaninya akan begitu, ya. Tapi paling tidak dia merasakan kasih Allah dan dia menerima kasih Allah itu. Itu jawaban dari saya. Sangat penting. Oh,
buat saya walaupun dia tidak melihat, dia tidak mendengar, persoalannya dia akan mengalami penyiksaan jiwa. Kenapa saya tidak bisa berinteraksi? Bagaimana dengan sentuhan-sentuhan yang dia tidak ketahui? Gini, coba Anda kan biasa ada permainan game itu, ada satu kotak tertutup, di dalamnya kemudian dikasih barang yang orang itu tidak tahu, disuruh masukin tangan gitu kan, kemudian sengaja dikasih yang lengket-lengket atau apalah gitu. Dan waktu pegang, gitu. Justru waktu tidak bisa melihat, bukankah itu menjadi sangat menakutkan, Bu Esther? Kita kan nggak tahu, dia tidak melihat. Kalau dia lihat, dia justru tidak akan takut. Tapi waktu dia tidak bisa lihat, itu justru akan menakutkan dia. Kita kan tidak tahu apa yang bergerak dalam hati di dalamnya, kita tidak pernah tahu. Tidak terjemari, ya. Tetapi pikirannya selama tidak punya sumber yang lain untuk menjelaskan, dia tidak gampang loh. Menjelaskan itu tidak akan gampang. Makanya peristiwa Helen Keller kan adalah peristiwa yang luar biasa. Orang yang buta, jadi 3 cacat kan Helen Keller. Karena dia buta, dia tuli, dia tidak bisa bicara, bisu. Yang diajarkan oleh gurunya adalah lewat sentuhan. Lewat sentuhan. Kasih pegang air. Dan Helen Keller ketika pegang air, pegang. Helen Keller kan kalau cerita sejarahnya, jadi anak yang sangat kasar. Sangat kasar. Bukan karena dia jahat. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia makan dengan tangan, amburadul. Karena dia tidak tahu, dia tidak bisa membayangkan apapun juga, nggak bisa. Jiwanya menderita. Nah persoalan jiwa menderita sekarang nggak ada yang kelihatan, nggak ada yang terdengar. Mau dapat sumber dari mana? Pengajaran dari mana? Satu-satunya yang mungkin ya dari roh. Roh tapi roh butuh media. Kan gitu, itu yang susah. Dari gurunya Helen Keller kemudian sentuhan lah. Satu-satunya yang dia punya, sentuhan. Itulah yang kemudian dipakai. Makanya saya bilang tentang orang kusta yang dipeluk Yesus tadi itu. Gitu. Buat saya sih itu. Harus ada media. Harus ada media. Sudah? Oke. Haleluya. Terima kasih buat kesabaran yang lain. Terima kasih buat pertanyaan. Saya langsung tutup doa ya. Ya, mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, bawa kami ke dalam kedalaman pengertian. Hamba hanya berdoa bahwa ajar kami untuk menjaga hati kami, jiwa kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Supaya kami bukan hanya orang yang mendengar firman, tapi kami menjadi orang yang dipengaruhi, dirobahkan oleh firman. Dan ketika kami mencondongkan hati kami, jiwa kami, roh kami kepada Engkau, maka kami akan menemukan bahwa kami punya kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu yang kami alami di tengah-tengah dunia yang kelihatan. Hamba berdoa biarlah kami mampu untuk menjaga hati kami, benar-benar jaga jiwa kami, pikiran kami, supaya apapun yang dilakukan dan dilepaskan oleh setan ataupun dunia, cara berpikir yang salah, kami bisa menahannya, kami bisa menangkisnya, kami bisa menjauhkan daripada kami semua. Supaya ketika hidup kami mengalami kesulitan, kami tidak bersungut-sungut. Ketika kami melihat persaingan, kami tidak menjadi iri hati, marah dan benci. Tapi kami menjaga hati kami benar-benar dekat dengan Tuhan. Bukan mengingat-ingat terus kesalahan orang. Bukan mengingat-ingat terus perlakuan orang. Tetapi our mind, cara berpikir kami arahkan kepada Kristus. Hanya ketika pikiran ini dirobahkan, Roma 12 ayat 2, maka kami bisa melakukan Roma 12 ayat 1, mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Sebab yang mengendalikan tubuh adalah jiwa. Oleh sebab itu bawa kami pada kedalaman rohani. Supaya kami tidak lagi jadi orang yang mudah benci, tidak bisa mengampuni. Bukan lagi jadi orang yang mudah sakit hati, kecewa. Mudah orang yang menjadi iri hati. Tapi kami menjadi orang yang mengampuni. Orang yang mengucap syukur. Orang yang bisa berbahagia dengan keberhasilan orang lain. Kami
hamba berdoa biar kami punya the mind of Christ, pikiran Kristus, bukan pikiran kami manusiawi dari jiwa kami sendiri, bukan pikiran dari duniawi, tetapi pikiran dari Kristus, pikiran dari Roh-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa, berkati setiap hidup nikah kami, keluarga kami, masa depan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, segala sesuatu yang kami kerjakan, lakukan, pertemanan kami, mempermuliakan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, dan syafaat daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita mulai daripada siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Setiap kita yang dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Terima kasih buat atensinya, Tuhan berkati. Sama-sama.